Adam diberikan teman yang namanya Hawa, ruh diberikan teman yang namanya jiwa, sehingga ruh sama jiwa tuh nggak bisa berpisah gitu. Bahwa Adam dan Hawa tuh ada di dalam diri kita gitu. Nah, jadi kalau mau bicara dalam konteks ini, bahwa Adam itu adalah esensial dari kesadaran. Makanya si kesadaran yang 100% murni, begitu udah dikasih nafsu, maka dia ada pendengaran, penglihatan, dan hati, otomatis dia akan ngambil sesuatu dari luar, Mas. Contoh gini, Mas. Seorang bayi yang baru lahir, itu kesadarannya 100%. Maka ketika kesadarannya 100%, dia tuh belum punya pengetahuan apa-apa. Maka dia belum tahu mana benar, mana salah, mana hitam, mana putih. Pertanyaannya, kalau saya lahir tanpa informasi, kita tuh 100% pure consciousness, kesadaran. Artinya, tidak ada bayi yang diajarkan untuk dia gimana cara menyusui ke ibunya. Nggak ada lesnya, Mas. Tapi kenapa dia bisa? Karena 100% kesadaran. Begitu dia lapar, dia nangis, itu kesadaran. Begitu dia apapun konteksnya kesadaran. Nah, beda antara bayi yang baru lahir nangis dan yang udah 5 tahun, 6 tahun nangis, itu udah ada emosi di situ. Nah, emosi, perasaan, pikiran, itu mulai datang ketika dia lahir, ketika kita lahir, mulai masuk informasi dari luar tuh. Nah, informasi-informasi ini yang disebut huldi gitu, Mas. Jadi ketika huldi. Adam makan huldi, si kesadaran mulai memakan pengetahuan. Maka pengetahuan bisa menutup kesadaran gitu. Surga itu adalah ketika kita berada dalam kesadaran. Neraka ketika kita ditutupi oleh pengetahuan. Bumi itu wadahnya. Ada dunia, ada bumi. Kalau disebut khalifah dalam spektrum Quran, nggak ada loh. Selalu khalifah fil ard. Khalifah di dalam bumi. Nggak ada khalifah di dunia, nggak ada. Betul nggak? Nah, sehingga bumi itu adalah physical touch kita. Jadi ketika Adam sang ruh, dikasih Hawa adalah manas, dikasih bumi adalah tubuh, jadilah manusia. Maka dia ngambil makanan dari luar, akhirnya dia jadi banyak informasi gitu. Makanya Adam mulai bingung ketika tahu nama, Mas. Contoh ya, teman-teman, kita penting untuk tahu bahwa semua dalam semesta raya itu vibrasi, Mas. Everything is all about vibration gitu. Nah, setiap vibrasi itu nanti kita kasih nama. Oh, ini menyenangkan, ini tidak menyenangkan, ini baik, ini buruk. Padahal kalau kita ngelihat secara esensial, itu semua cuma vibrasi gitu. Makanya sesuatu yang di luar diri kita, semuanya netral. Tergantung kita memaknai. Nah, pengetahuan itu membawa kita memaknai sesuatu. Contoh, kalau kita ngelihat orang nyebelin, orang ini kan nggak nyebelin sebenarnya. Tetapi aku memaknai, dia menyebalkan. Berarti yang menyebalkan kan bukan dianya, tapi pemaknaannya. Nah, si makna ini datang dari mana? Datang dari huldi, gitu kira-kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang mulia dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita semua hidayah dan keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan kita manusia yang merasa diri sudah benar, merasa diri paling benar, sehingga dengan merasa itu kita merendahkan orang lain. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, kami mendapatkan pesan di WhatsApp. Ini pesan sudah sangat lama karena keterbatasannya waktu. Kemarin kami fokus untuk pengamanan pilkada damai, insya Allah. Ya, sekarang kita kembali lagi. Ya. Jadi ada sebuah pesan yang dikirim di grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Guru Sukma yang dimuliakan Allah, amin ya rabbal alamin. Mohon tanggapan dan pencerahan tentang isi ceramah dalam video ini. Buah khuldi apakah sesuai dengan pemahaman dalam Islam? Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, yang pertama kami perlu sampaikan, kami bukan Tuan Guru, kami bukan kiai, kami bukan ustadz. Kami hanyalah orang yang biasa-biasa saja. Ya. Jadi kita sudah sama-sama menonton
potongan video yang disampaikan oleh Tuhan yang kami muliakan. Kami tidak akan membahas seperti apa yang disampaikan dalam video tersebut, karena itu haknya beliau untuk menyampaikan pendapat, dan kami berhak untuk meyakini atau tidak meyakini. Dalam hal ini kami berpendapat untuk tidak meyakini apa yang disampaikan oleh Tuhan yang sangat kami muliakan, ya, tanpa bermaksud merasa diri bahwa sayalah yang paling benar, tidak, ya. Jadi saya pribadi tidak meyakini apa yang disampaikan oleh Tuhan yang sangat kami muliakan, ya. Lalu bagaimana? Ya, baik. Jadi buah khuldi ini kita pahami dengan dua sudut pandang, tuan-tuan. Yang pertama adalah sudut pandang syariat, ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihi salatu wasalam, lalu Allah menciptakan Siti Hawa, tulang rusuknya Nabi Adam, dan sebagian riwayat Allah ciptakan Hawa itu sebagai pasangannya Nabi Adam alaihi salatu wasalam. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi asy-syajarata fatakuna minaz zalimin. Ya. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah, dan kami berfirman kepada Adam, tinggallah kamu bersama istrimu di dalam surga. Makan dan minumlah apapun yang ada di dalamnya, dan jangan kamu dekati pohon ini, maka kamu akan menjadi orang yang zalim. Baik. Jadi dulu nenek moyang kita itu Nabi Adam alaihissalatu wassalam dengan Siti Hawa itu tinggal di dalam surga. Lalu Allah berfirman, tinggallah kamu dengan Hawa di dalam surga, makan dan minumlah apapun yang kamu ingin, tetapi jangan dekati pohon ini, niscaya kamu akan menjadi orang yang zalim. Nah, Al-Quran memang tidak mengatakan jangan memakan buah khuldi, jangan memakan buah dari pohon ini, tetapi biasanya sama seperti la taqrabuz zina, jangan kamu mendekati zina. Mendekati saja dilarang, mendekati pohonnya saja dilarang, apalagi memakannya. Jadi sama seperti jangan kamu mendekati zina saja dilarang, apalagi mengerjakan zina itu. Nah, jadi sebetulnya Allah Subhanahu wa taala tidak mempermasalahkan masalah pohonnya atau buah khuldinya, tetapi Allah mempermasalahkan masalah kepatuhan Adam terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah melarang Adam untuk mendekati pohon ini. Jadi yang dipermasalahkan itu adalah larangannya. Bukti patuhnya Adam kepada larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi kita berbicara pada ranah syariat, ya. Kita berbicara saat ini pada ranah syariat. Jadi apa itu buah khuldi? Buah khuldi itu adalah buah yang dihasilkan oleh salah satu pohon yang ada di dalam surga. Jadi pohonnya banyak sekali, buahnya banyak sekali, tapi ada satu pohon yang berbuah dengan buah khuldi. Lalu Allah katakan dalam Al-Quran, jangan kamu dekati pohon ini, maka kamu akan menjadi orang yang zalim. Mendekati saja tidak boleh, apalagi memakannya. Jadi Allah ingin menguji Nabi Adam alaihissalatu wassalam, bukan masalah pohonnya, bukan masalah buahnya, tetapi masalah ujian Allah kepada Adam, apakah Adam ini patuh atau tidak. Namun dengan sunatullah qadarullah, syaitan menggoda Adam alaihissalatu wassalam. Nah, Adam pun tergoda oleh syaitan dan memakan buah khuldi itu beserta istrinya. Ketika buah khuldi itu termakan, maka terbukalah auratnya. Nampaklah auratnya dari Siti Hawa dan nampaklah auratnya dari Adam. Lalu yang dua ini, Nabi Adam dengan Siti Hawa berlarian mencari daun-daunan dalam surga untuk menutup daripada auratnya. Lalu Allah katakan, Allah perintahkan Nabi Adam turun kepada dunia. Lalu di dunia Allah mengajarkan Nabi Adam bertaubat kepada Allah. Lalu Nabi Adam bertaubat kepada Allah. Lalu Allah mengampuni dosanya Nabi Adam alaihissalatu wassalam.
Jadi sebetulnya secara syariat ini adalah skenarionya Allah Subhanahu wa taala yang menjadi asbab musabbab supaya kita Adam dan keturunan Adam menjadi khalifah di atas dunia ini. Dan ada dalilnya dalam Al-Qur'an. Nah, jadi itu sudah menjadi bagian dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Hanya asbab musabbabnya saja untuk menerangkan kepada kita bahwa kita adalah letaknya lalai dan lupa. Tapi janganlah kita berputus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita harus senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makna syariat, ya. Jadi makna syariatnya, ya pohon itu ya pohon. Khuldi itu ya buah. Ya. Jadi kisahnya seperti yang kami sampaikan tadi secara syariat. Lalu sudut pandang hakikatnya seperti apa? Nah, sudut pandang hakikatnya seperti apa? Pertama-tama, ketika kita berbicara hakikat, tolong lepaskan pada diri kita itu salah dan benar. Ya. Salah dan benar, kiri dan kanan, surga dan neraka, pahala dan dosa. Ya, ini kita lepaskan dulu. Ya, kita lepaskan dulu untuk memahami makna hakikatnya. Nah, makna hakikatnya seperti apa tuan-tuan dan puan-puan yang mulia? Buah khuldi itu makna hakikatnya hanyalah metafora. Hanyalah kias. Ya. Jadi buah khuldi itu secara hakikat maknanya adalah kias, bukan makna buah yang sebenarnya buah. Atau secara zat ataupun bentuk ataupun rupa seperti buah yang kita pahami. Secara logika saja tuan, ada banyak, ada jutaan bahkan miliaran nikmat-nikmat yang ada di dalam surga. Kenapa harus tertipu daya hanya karena satu nikmat saja? Hanya karena buah ini. Surga itu sangat luas, apapun yang kita makan kita bisa, apapun yang kita minum kita bisa. Tetapi kenapa harus tertipu hanya karena satu buah? Ya. Contoh ya. Contoh, saya punya mobil saya anggap saja Pajero Sport dan Fortuner. Ketika saya punya Pajero Sport dan Fortuner, ngapain saya pengen Ras tahun 2014 misalkan, atau Terios tahun 2014, sedangkan saya udah punya Fortuner dan Pajero yang terbaru. Nah, artinya kan tidak mungkin saya menukarkan nikmat yang sangat banyak ini hanya karena satu buah. Tidak mungkin saya tukar Pajero Sport saya dengan Fortuner saya hanya karena satu mobil Terios atau Ras tahun 2014. Kan tidak mungkin, tidak masuk akal. Berarti ada makna yang tersirat di sini. Kenapa Adam sampai memilih buah ini dan meninggalkan kenikmatan-kenikmatan, tergoda untuk buah ini dan meninggalkan kenikmatan-kenikmatan yang jutaan bahkan miliaran kenikmatan yang ada dalam surga. Nah, mari kita bedah makna hakikatnya. Jadi ternyata buah khuldi itu adalah metafora atau kiasan dalam makna hakikat. Maknanya apa buah khuldi ini? Maknanya buah khuldi ini secara hakikat adalah pembuahan. Pembuahan apa? Pembuahan sperma yang ada pada laki-laki membuahi sel telur yang ada pada perempuan. Maka ketika itu terjadi, sesuailah sunatullah, Allah menjadikan asbab musabbab memakan buah khuldi itu menjadi turun ke dunia. Dan setelah turun ke dunia, memang Allah sunatullah, ketetapan Allah akan menjadikan Adam dan turunannya menjadi khalifah di atas muka bumi ini. Nah, jadi buah khuldi secara makna syariat ya buah, salah satu buah dalam surga, ada pohonnya, ya, dan itu adalah bentuk ujian, ya, ujian kepada Adam, bukan masalah buahnya, tapi masalah ujiannya itu, patuh atau tidaknya Adam terhadap ujian itu. Ini makna syariat. Tapi kalau makna hakikat, buah khuldi bukanlah buah, melainkan pembuahan. Ya. Ini disampaikan oleh guru kami,
ya, guru kami, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, dan beliau sudah meninggal dunia. Kami tidak menanyakan sumber dalil ataupun kitab ataupun asalnya dari mana pernyataan seperti itu. Namun setelah kami resapi, pahami, wallahu a'lam bishawab, kami merasakan itu ada kebenaran. Ada kebenaran di situ. Jadi setelah terjadi pembuahan, maka dengan alasan itu Nabi Adam tidak patuh karena memakan buah khuldi, lalu Allah menurunkan Adam ke dunia. Setelah Adam turun ke dunia, maka sesuailah ketetapan Allah yang akan menjadikan Adam dengan anak keturunannya menjadi khalifah di atas muka bumi ini. Itu adalah sebagian dari ketetapan Allah dan skenario Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, jika tuan masih merasa ragu tentang makna hakikatnya, tuan bisa mencari lagi, menggali lagi. Tapi insya Allah untuk makna syariatnya tidak ada perbedaan pendapat. Insya Allah tidak akan ada perbedaan pendapat untuk makna syariatnya. Ya. Tapi kalau untuk makna hakikatnya silahkan diselami masing-masing. Kami merasa seperti itu, dan itu penyampaian dari guru kami, dan memang tidak disampaikan oleh guru kami ini berdasarkan dari dalil apa atau dalam kitab apa. Setelah beliau sampaikan, kami tafakkur, wallahu a'lam bishawab, kami merasakan itu ada sebuah titik terang di situ. Dan itu bersesuaian dengan sunatullah yang Allah jadikan buah khuldi ini sebagai asbab musabbab turunnya Adam ke dunia, dan dari situlah Allah jadikan Adam dan anak keturunannya menjadi khalifah di atas muka bumi ini. Apabila ada salah kata, itu datang dari hawa nafsu kami, namun apabila itu benar, itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.